Satu poin penting ya menurut I adalah sebenarnya friction atau ada konflik lah ya dalam keluarga itu tuh nggak apa-apa loh. Konflik tuh nggak apa-apa, itu bukannya harus dimusuhin. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, menurut aku penting banget untuk bisa saling menghargai. Betul. Bukan saling menyalahkan, tapi saling menghargai. Apakah didiskusikan dulu sebelum nikah? Gini ya, dari awal kita tuh orangnya very open with each other. Jadi dari awal kita juga udah ngomongin tentang mau punya anak ini, atau pas kita pacaran pun kita udah ngomongin lah. Nanti in the future kita mau gimana, married, terus seperti apa. Basis relationship kita, basisnya adalah itu bukan gara-gara oh I wanna be together with you soalnya I mau create a kid together. It's not. Jadi dari awal I love you and I really wanna spend the rest of my life with you. And sure, having a kid will be very good, but it's okay kalau enggak juga gitu. Right. The basis of the relationship is me and you ya. Correct. Kalau bagi aku nggak melihat peran sebagai orang tua itu sebagai obligasi, tapi ini adalah pilihan. Nah, tapi kan banyak orang nih yang komen di reels kita, terus di pembahasan kita tentang child free. Mereka suka ngomong gini, let's itu dong Nel. Hi everyone, welcome to Couple Talk episode 1 bareng aku JC. Aku Ray. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang satu topik yang sebenarnya banyak banget orang penasaran, yaitu child free. Wow, yeah, I think we really need to discuss this and delve further ya. Iya, kenapa? Jadi mungkin sedikit background kenapa aku pengen ngomongin ini hari ini sama Ray juga, karena setiap kali aku buka Q&A itu pasti banyak banget dari kalian yang nanyain tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita bakalan bahas hari ini. Yep. So, pertanyaan pertama adalah kenapa kita milih child free? Mungkin kayak dari Riri dulu kali ya. Yeah, so for me myself, I ngerasa banyak banget hal yang I masih harus work on myself. I realized that setelah kita udah sekian lama menikah, 5 to 6 years ya, I would say. 6 years? 6 to 7. 2019, 7 ya tahun. Kan? 6 sampai ke 7 tahun kan ini. Kayak ada beberapa hal-hal yang I'm still rediscovering and discovering about myself. Ternyata setelah kita punya pet kayak Blue, our son, terus Not a pet. Yeah, it's not a pet, but dan kita punya juga our chinchilla. Saya ngerasa, oh gini ya cara take care of another living being. Dan masih banyak responsibility yang kayak I haven't learned to accept. Jadi banyak kayak contohnya, oh disuruh ajak jalan Blue nih. I could easily gampang banget bilang kayak, aduh tapi capek nih habis pulang kerja capek banget gitu. And kalau itu aja udah begitu di pets, apalagi nanti misalnya punya anak, for example, anaknya mau main gitu, and then I keep saying that, jadi apa gunanya punya anak kita berdua? Jadi yang lemparin kerjaan ini ke you dong, gitu. Jadi setelah menimbang hal-hal tersebut, untuk saat ini my standing adalah belum mau punya anak dulu, karena banyak banget yang masih belajar dan memperbaiki diri sendiri. Kalau sampai memaksakan diri untuk punya anak, di mana I'm still working on myself, ujung-ujungnya I'll be juggling banyak hal dan sebenarnya kapasitasnya nggak bisa gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak fair buat anaknya, nggak fair buat you, nggak fair buat nggak fair buat semua gitu. Karena maksudnya you pada akhirnya banyak pekerjaan itu akan dilempar lagi ke I. Iya. Banyak dilempar lagi ke you atau harus cari nanny atau segala macam. Obviously yang kita mau adalah sebenarnya kita take care most of the job ourselves ya. Kita sebagai orang tua kita pengen benar-benar be there untuk anak kita gitu. Tapi kalau sama our blue buck aja, you know many times saya bakal bilang kayak ke Shishi kan, aduh capek nih Han gitu. Then I would imagine bakal gampang banget untuk ngelakuin itu ke anak gitu. Mungkin kalau misalnya I bisa reword it and summarize it adalah punya hewan peliharaan itu adalah sebuah komitmen dan tanggung jawab yang besar. Yeah. Tapi obviously punya anak itu tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi, bener 100%. kan? Jadi correct me if I'm wrong, what you're saying is
kalau kita dengan tanggung jawab yang selevel ini aja, masih banyak pekerjaan ya, umpamanya yang akhirnya I lebih inisiatif untuk lakukan. Itu you merasa bahwa dengan self awareness itu mungkin untuk take on responsibility yang lebih besar lagi seperti punya anak itu belum ready kayak gitu. Betul. Dan I would say banyak yang akan bilang kan, tapi you will never be 100% ready gitu. But I ngerasa banget bahwa ketika kita udah tahu, kita udah cukup ready, kita bakal loncat gitu untuk the next step. Jadi nggak usah 100% ready, tapi we know that base untuk udah bisa loncat nih gitu. Ada level siapnya. Level siapnya, betul. Iya, kayak nggak 100% siap, tapi cukup siap untuk loncat gitu kan. Betul. Iya, oke mungkin dari I ya, dari I kenapa milih child free untuk sekarang? Karena kalau bagi aku nggak melihat peran sebagai orang tua itu sebagai obligasi, tapi ini adalah pilihan. Dan even I nggak yakin bahwa apakah I akan memilih peran itu dalam hidup I. Gitu kan. Nah tapi kan banyak orang nih yang komen di reels kita, terus di pembahasan kita tentang child free, mereka suka ngomong gini, kelihatan tuh dari mata cowoknya sebenarnya pengen. Ayo siapa yang ngomong gitu? Ya kan kayak gitu. Dan tadi you juga bilang bahwa untuk sekarang belum ready. So pertanyaan I nih, sebenarnya apakah itu adalah peran yang you inginkan dalam hidup you? That's a really good question ya. Bayangan itu selalu ada dari dulu. Mungkin bisa menggambarkan kayak, oh nanti kalau punya keluarga sendiri gimana ya? Nanti anak kita mukanya you sama muka I nanti campurannya gimana ya gitu. Terus kayak, nanti kita build a family together, terus ada lucu gitu loh bareng gitu. Aku nggak akan maksain hal itu ketika aku sendiri ngerasa kita, both me and you belum siap. Dan if kita nggak akan pernah siap atau nggak mau, I am okay with the decision because ujung-ujungnya dari awal adalah basis relationship kita basisnya adalah itu bukan gara-gara I wanna be together with you soalnya I mau create a kid together. It's not. Jadi dari awal I love you and I really wanna spend the rest of my life with you. And sure, having a kid will be very good, but it's okay kalau enggak juga gitu. Right. The basis of the relationship is me and you ya. Correct. Yes, and maksudnya aku juga selalu ngomong ya sama Ray, it's something that, jadi dari dulu aku merasa emang you yang lebih pengen punya anak daripada I, ya kan, dan itu memang benar. Tetapi ini menurut aku ketika kita mau, misalnya sebuah pasangan, maksudnya satu pasangan ingin mempunyai anak, itu pasti dua-duanya harus ingin. Yeah. Karena pada akhirnya kita kan bikinnya bareng nih. Pada saat si anak itu keluar, kan itu adalah tanggung jawab kita berdua. Nah gimana caranya kolaborasi dan kerja bareng kalau yang salah satu itu gak mau? Bener gak sih? Bener banget. Jadi kalau cuma salah satu yang mau, nanti ended up malahan blaming each other. Kayak, loh kok kamu nggak mau main sama anak kamu setelah pulang kerja? Ya tapi kan aku kerja, aku capek, aku gini, aku gitu. Terus kayak, dan padahal yang tadinya awalnya istrinya nggak mau gitu misalnya. Ya tapi kan kamu yang mau punya anak ini, lu nanti jadi ribut gitu. Iya. Dan menurut aku ini adalah satu alasan yang bikin, yang menyebabkan banyak trauma ya di anak. Yeah. Ketika kita punya anak gara-gara ada tekanan sosial, instead of kita emang bener-bener mau. Benar. Dan itu menurut aku itu goes both ways untuk kedua pasangan ya, bukan hanya satu pasangan aja nggak sih? Iya. Kan?
Dan I juga sangat amat appreciate that your reason, you would always say to me that you want to lucu aja ada a mini Jessie and Ray gitu kan. Bener. Dan aku appreciate, like I really appreciate and respect that reason juga. Tapi aku juga I kan selalu ngomong sama ya Han ya. I feel that that's not enough of a reason to have a kid. It's not that of course it's a valid reason. It's a valid reason, tapi at the same time kalau menurut aku pas kita punya hewan peliharaan itu seperti a simulation, itu simulasi kalau punya anak kayak gimana. Dan kenyataannya adalah punya anak itu jauh, maksudnya lebih dari yang lucu-lucunya aja. Of course. Bener gak sih? Betul. Bener gak Kak Junior? Kan udah punya anak. Ya. Iya, setuju banget. Lucunya pasti ada banget, tapi punya anak itu nggak asal brojol terus lucu-lucuan kan? Enggak, of course not. Karena ya lucunya kan ya sorry to say misalnya dari umur berapa sampai berapa, habis itu then your kids grow up and at the end of the day they will have a life of their own, punya kehidupan sendiri, jadi nggak bisa selama-lamanya lucu kan. Jadi ya sebenarnya emang lebih dari pada lucu-lucuan, tapi kayak maksudnya tuh lucu gimana ya? Sorry, I forgot what I was gonna say. Nggak maksud Iya. Bukan lucu pas udah gede jadi nggak lucu. Tapi maksudnya tanggung jawab itu kan lebih dari yang lucu-lucuan aja. Nah, okay. Itu kan nggak cuma buat main-main, tapi kan kita bertanggung jawab atas kehidupan Benar. orang lain gitu loh. Benar, iya betul. Dan kalau misalnya kita nggak siap dan kayak cuma mau lucu-lucuan di awal doang, terus nanti kalau udah anaknya makin besar kita nggak bisa fully take care gimana gitu, kan jadi banyak trauma. Betul, karena sebenarnya pada akhirnya tanggung jawabnya itu melingkupi banyak hal banget ya. Nggak cuman finansial, orang banyak ngomongin tentang finansial, tapi it's also about the mental readiness, the emotional readiness, dan siap untuk memprovide segalanya yang anak ini butuhin. Benar. Dan itu nggak gampang. Pasti ada hal-hal yang harus kita korbankan dan harus kita pikirin, itu punya weight yang besar lah. Maksudnya di luar yang lucu-lucuan itu. Betul. So yes. Nah, ini juga aku selalu dapat pertanyaan ini dari kalian ya. Apakah didiskusikan dulu sebelum nikah? Okay, this is something that I want to share juga. Karena menurut aku, we are allowed to change our minds. Kita sebagai manusia itu dengan seiringnya waktu, bertambahnya pengalaman, pasti kita akan merubah pikiran kita akan sesuatu. Termasuk topik penting ini dalam hubungan. Jadi dulu itu aku gak pernah kepikiran bahwa aku gak mau punya anak. Karena what I always thought adalah okay, pacaran, you get married, ya pasti punya anak. Bahkan fun fact, dulu tuh aku takut banget mandul. Karena aku takutnya kalau aku mandul aku gak disayang sama suami. Gitu. Jadi aku sama sekali gak pernah kepikiran bahwa aku gak mau punya anak loh. Tapi kita memang pas awal-awal nikah kan emang mau nunda dulu kan, Han. Dikarenakan waktu itu aku masih fokus banget ke karir aku punya startup dan startup itu menjadi baby aku merasa aku gak punya extra energy dan aku pengen banget ngegedein startup ini. Dan aku selalu bilang sama Ray juga, untuk aku rumah yang rapih itu penting banget. Dan aku merasa bahwa rumah kita itu udah mencapai kapasitasnya untuk penuh tapi rapih. Sehingga kalau misalnya kita punya anak, aku bilang ke Ray bahwa I want a bigger home for us. Tapi lama-kelamaan setelah mungkin 5 tahunan kita nikah, aku makin merasa ketika misalnya aku nanya diri aku, kenapa aku mau punya anak? Ternyata aku gak bisa jawab itu. Jadi itu bikin aku
refleksi diri, ternyata selama ini kenapa aku pengen punya anak karena aku simply nggak pernah mempertanyakan hal itu. Karena itulah yang diajarin dari kecil sama keluarga dan sama masyarakat. So yes, itu datangnya belakangan. Oh, dan gini, ketika I tiba-tiba ngomong kayak gitu, you perasaannya bagaimana? Karena kan ini kan nggak datang in the beginning kan? Iya. Jadi awal-awalnya memang kita gini ya. Dari awal kita tuh orangnya very open with each other. Jadi dari awal kita juga udah ngomongin tentang mau punya anak ini, atau pas kita pacaran pun kita udah ngomongin lah. Nanti in the future kita mau gimana, married, terus seperti apa. Tapi yang I agree banget sama apa yang Shishi bilang. As we go through life, kita tuh nggak bisa mikir bahwa life tuh statis gitu loh, stagnan gitu-gitu aja. Dinamika, life is very dynamic, and kita belajar sesuatu yang baru terus-terusan. Ketika kita go through life dan kita belajar sesuatu, nggak cuma belajar, tapi ada kejadian-kejadian yang terjadi juga, baik yang buruk, baik yang susah, baik yang senang. Persepsi kita tuh wajar untuk berubah. Jadi it's not fair menurut I juga untuk maksa seseorang untuk punya pandangan yang sama. Gini, again balik lagi ke yang poin pertama aku bilang. Kita dari awal pacaran dan together itu bukan gara-gara kita mau punya anak. Beda ya, mungkin ada some couple yang kayak I really wanna have kids, nanti pas sudah punya anak itu tujuan utama kita berdua. Nah itu valid aja gitu. Tapi for us itu bukan sesuatu yang dari awal kita harus banget ini, kalau nggak kita nggak jadi gitu. Enggak. Jadi ketika di reevaluasi lagi, setiap tahun kita by the way kita ngomongin ini gitu. Direevaluasi lagi dan ternyata suddenly ada perubahan nih. Shishi bilang kayaknya belum ada reason buat punya anak deh for me, and maybe I will never. Ya yang ngerasa iya sih, ya agak sedikit sad sih, cuma at the same time inti dari relationship ini adalah me and you. Kalau nggak ada itu kayak semuanya percuma menurut I. Jadi kayak daripada I force like let's have a kid mas, kalau nggak kita putus, itu menurut aku malahan that's not me, that's not us gitu. Jadi it's not a priority jadinya. Dan I selalu bilang sama you kan, you can have a kid with anyone. Iya, for sure. Kalau you tujuannya emang punya anak, you bisa punya anak sama perempuan manapun. Tapi kita nggak bisa maksain soulmate, kita nggak bisa maksain true love. Betul, kita nggak bisa maksain perasaan kita ya, our dan true feelings. Dan compatibility juga nggak sih? Betul. Nah, by the way, ini menarik banget juga ya, karena memang ada orang-orang yang pengen banget punya anak. Itu memang bener-bener datang dari lubuk hati mereka. Dan I juga ngerti bahwa itu bisa jadi deal breaker ya untuk beberapa orang. Tapi I ngerti poin itu. Tapi at the same time, di sisi lain ada juga orang-orang yang ketika udah punya anak, mereka berasa bahwa anak itulah yang menjadi lem di antara mereka berdua. Benar banget. Jadi mereka ngelupain hubungan core-nya antara si pasangan ini. Dan mereka ngerasa semua energi gue bakal gue fokusin ke anak ini. Itu juga, ini mungkin opini aku ya, cuman menurut aku itu bisa jadi primary reason for divorce. Karena pada akhirnya anak tidak bisa menjadi alasan kenapa satu pasangan itu bahagia dalam sebuah pernikahan. Benar banget, setuju banget. Bahagia ya, bukan fungsional. Kalau fungsional bisa-bisa aja, even tanpa cinta pun satu pernikahan bisa aja fungsional. Tapi nggak bisa bahagia kalau satu-satunya alasan karena kan kita punya anak, we have to stay together. Bener nggak sih? Bener banget Han. Aku setuju banget sih sama itu. Terus gimana reaksi orang lain nih? Kita kan ini by the way guys, kita kan ngomongin ini tuh setiap tahun. Jadi setiap tahun kalau misalnya memang ada perubahan pemikiran, perubahan perasaan tuh pasti kita evaluasi ulang. Jadi nggak ada yang pokoknya aku mikirnya gini, aku nggak bakal berubah pikiran. Itu nggak, karena kita juga nggak tahu kan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bener. Jadi
setiap tahun kita ngomongin kayak gini lah kira-kiranya. Evaluasi. Tapi begitu kita berdua udah sepakat nih bahwa oke, kayaknya kita nggak mau punya anak dulu or ever. Jadi kita juga entertain possibility bahwa mungkin kita nggak akan pernah punya anak. And other people like keluarga kita itu mulai pada tahu ya opini dan perspektif kita tentang hal ini. Gimana reaksi mereka? Wah, oke. Reaksi ya. Reaksi yang sebenarnya paling bikin kita ngerasain sesuatu adalah reaksi yang datang dari orang-orang terdekat di sekitar kita ya. Kalau strangers mah peduli amat ya. Kalau orang-orang terdekat justru yang sebenarnya itu kasih pressure yang paling besar. Kita juga jadi often times kita ngerasa kita nggak dimengerti dengan keputusan kita sendiri. Pressure paling besar adalah sebenarnya dari orang tua. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya very tricky sih. Kita tahu sebenarnya orang tua kita tuh really wants the best for us. Orang tua kita tuh sayang kita dan kita juga sayang banget sama orang tua kita. Of course kita pengen bikin orang tua kita happy. Tapi if definisi untuk bikin orang tua happy adalah oh ya kamu harus ngikutin A B C D E Z, pokoknya ngikutin banget. Terus kayak ya udah kita nggak punya keputusan sendiri, ya udah ikutin aja kalau mau punya anak. Ini menurut kata papi mami aku, papa mama aku gitu. Ya menurut aku itu juga nggak sehat. Kenapa kita harus punya anak dengan alasan seperti itu gitu? I think to bring somebody to the world, it has to come dari decision kita sendiri. Kenapa kita mau atau tidak mau untuk membawa sebuah kehidupan di dunia ini. Itu penting banget gitu. Jadi ya balik lagi, banyak salah mengerti juga sama keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman juga. Tapi ya menurut aku ya kita harus stay true to ourselves. Karena ujung-ujungnya at the end of the day, siapa yang bakal jalanin hidup ini ke 20-30 tahun ke depan. Maybe our parents sudah gak ada, teman-teman kita juga udah gak tahu masih jadi teman atau enggak. So balik lagi, ya kita berdua kan. Gitu. Bener banget sih. Yeah. Yang pastinya sih pasti ada friction ya. Iya, pasti. Ada friction lah, terus misalnya, dan menurut aku semua opini dan semua perspektif itu valid ya. Jadi tidak membenarkan atau menyalahkan satu perspektif at all. Karena sebenarnya di dalam hal ini, it's only what is right or wrong for you. Yeah. Right? Jadi udah pasti ada friction. Nah, dan aku ngerti banget bahwa ini tuh it can be really hard to face pressure from family. Tekanan dari keluarga itu sulit banget dinavigasinya karena kita pasti tidak mau mengecewakan orang-orang terdekat kita. Tapi at the end of the day, kita harus ingat juga bahwa ketika anak itu lahir ke dunia ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab kamu dan pasangan. Kita berdua. Bukan tanggung jawab papa mama, bukan tanggung jawab om tante gitu loh. Itu tanggung jawab kita yang akan bangun subuh-subuh setiap hari. Kalau misalnya dia nangis tuh kita. Yang nganterin sekolah juga kita. Ya kan? Betul. Yang kalau misalnya dia nangis, yang comfort tuh juga kita. Jadi sebenarnya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita, bukan orang-orang yang komentar gitu. Betul. Nah, jadi gimana caranya menghadapi tekanan dari orang lain? Ini kalau menurut aku ya, is know yourself. Yang tadi bilang, kenalin diri kita, kenapa kita mau atau tidak mau punya anak. Tapi itu including kalau mau punya anak juga kenapa kita pengen punya anak. Nah, setelah kita tahu nih, misalnya bagian dari mengenal diri sendiri adalah bertanya ke diri sendiri. Oke, aku sebenarnya nggak mau. Tapi kalau misalnya karena aku sayang sama suami aku misalnya, ya udah deh, gue kasih gitu. What will that do to yourself? What will that do to your marriage? Right? Kita juga bahas hal ini. Kalau misalnya nih, you mau, terus ya udah yuk kita punya anak. Gara-gara you mau, padahal nggak mau.
I pasti resent myself. I benci sama keputusan I sendiri dan I bakalan merasa benci juga dalam hubungan ini. Pada akhirnya I will be bitter. Aku bakalan jadi ibu yang kepahitan. Aku juga akan menjadi istri yang kepahitan. Aku akan menjadi orang yang kepahitan. Dan hubungannya kita bertiga semua jadi juga. Iya, terus siapa yang menanggung kepahitan ini? You, Kita anaknya. Which is itu nggak fair sama sekali sebenarnya untuk si anak ini untuk harus menanggung beban emosional orang tuanya. Padahal dia juga nggak minta buat dilahirin kan? Betul. Dan kayak jadi penting banget tuh untuk ketika keputusan itu dibuat, kita tuh harus tahu sebenarnya kenapa kita memilih, ya balik lagi, untuk mau punya atau tidak punya. Satu poin penting ya menurut I adalah sebenarnya friction atau ada konflik lah ya dalam keluarga itu tuh nggak apa-apa loh. Ya itu. Nggak cuma dalam keluarga doang sih, dalam hubungan sama pasangan, hubungan sama pertemanan. Konflik tuh nggak apa-apa, itu bukannya harus dimusuhin. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, menurut aku penting banget untuk bisa saling menghargai. Betul. Bukan saling menyalahkan, tapi saling menghargai. Dan terkadang adanya friction itu dan adanya konflik itu malahan memaksa orang-orang di sekitar kita untuk ikut menghargai pendapat kita, walaupun mereka mungkin nggak sepenuhnya ngerti. Iya. Right? Betul banget. This friction is important in establishing boundaries, respectful boundaries. Bener banget. So let me repeat that. Conflict and friction are important in the process of establishing respectful boundaries. Iya, dan respectful relationship jadinya kan with each other. Yap. Ya. Nah, pasti ini juga I pernah dapat pertanyaan nih dari kalian, yaitu gimana caranya set batasan yang praktikal sama especially sama keluarga. Iya, batasan yang praktikal sama keluarga ini very tricky karena sebenarnya kita buat batasan ini adalah untuk bina relationship yang lebih baik. Tujuannya tuh bina relationship lebih baik dengan keluarga kita, teman kita, family kita. Bukan untuk menjauh ya, tapi Bukan. Agar kita bisa punya hubungan yang saling menghargai, saling Betul. respect. Betul. Dan for me caranya adalah first of all kita harus bisa datang dari a place of love. Ketika kita datang dari a place of love, kita create boundary-nya itu bukan dari aversion atau yang kayak kemarahan, kedengkian, pengen gitu loh, pengen kasih tahu nih gue nggak suka sama keputusan ini. Tapi ketika kita buat dari place of love, kita tuh bisa dengan tegas kasih tahu, oh itu mungkin pandangan Anda, tapi buat aku pandangannya nggak seperti itu. Tapi aku bisa ngomong dengan secara netral aja. Dan ketika kita juga kasih dari a place of love, boundary yang seperti jarak, kayak misalnya jadi lebih dikurangin waktu ketemunya. Malahan waktu ketemunya itu bisa jadi lebih membuahkan daripada kalau kita maksain atau kita dengan paksa kayak sebenarnya lu dengki banget sih tapi dipaksain ketemu deh karena kita mau kesannya family baik gitu. Itu juga nggak oke menurut aku gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan itu adalah we have to set boundaries dari a place of love. Dan kita harus be able buat komunikasiin secara firm. Dan tujuannya adalah untuk membina relationship yang lebih baik bareng-bareng. Jadi perbedaannya adalah di tujuannya ya. Tujuannya bukan untuk menjauh, tapi malahan untuk membangun hubungan yang lebih respectful, di mana mereka nyaman, kita pun nyaman. Betul. Tuh. Tapi memang prosesnya itu nggak instan kayak langsung nyaman kan? Of course. Jadi the thing about that is that walaupun kita udah datang dari cinta, kita datang dari ingin membina relationship yang lebih baik dengan keluarga, tapi kita harus take note juga bahwa apapun intention kita akan selalu ada chance bahwa kita selalu diinterpretasikan sebagai kurang ajar. Yep. Dan itu nggak bisa dihindarin sih. Bener. Menurut I. Bener nggak? Konflik sehat menurut aku. Betul.
Jadi semua orang again bisa punya pendapatnya sendiri. Dan itu valid. Kalau misalnya untuk mereka itu kurang ajar, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting dari kita tahu ketika kita set batasan ini bukan dari kemarahan, kebencian, atau kepahitan. Malahan kita set batasan ini karena kita juga respect mereka, tapi kita juga respect diri sendiri. Bener banget. Ya kan? Nah, jadi satu poin yang aku pengen highlight di sini adalah memang itulah harga otentisitas. Itulah harga dari staying true to ourselves, yaitu kita nggak akan disukain semua orang. We won't please everyone. We won't please everyone. Kalau kita please everyone, kita malahan jadi forgetting ourselves. Betul. Setelah kita nih, misal kita udah bisa set batasan dan kita mengenal diri kita sendiri, apa yang kita inginkan gitu ya. Pasti satu pertanyaan yang terus bikin hati orang resah lah ya. Siapa yang bakal ngurusin di masa tua? Ini kan pasti pertanyaan sejuta umat gitu. Iya. Siapa yang ngurusin pas masa tua ya? Ya itu kita harus ngeplan sendiri sih. Jadi menurut jawabannya adalah oke, plan orang bisa beda-beda. Tapi kalau dari sisi kita ya, ketika kita mikirin mau punya anak dan menjadikan punya anak itu sebagai jaminan anak itu bakal ngurusin kita, kayaknya itu bukan reason yang tepat gak sih? Jadi papa mama, misalnya anaknya tanya gitu, oh papa mama alasan dulu punya aku kenapa? Oh biar kamu bisa ngurusin aku, sudah tua, ya kan? Kan nggak oke gitu. Kayak kontrak ya? Kayak kontrak, tapi aku yakin sebenarnya orang tua nggak mikirnya yang kayak gini, obviously nggak. Tapi tetap aja menurut aku itu nggak sit well with kenapa aku mau punya anak gitu. Jadi ya bagi aku sendiri, ya kita harus plan dari pertanyaan ini bagus karena kita jadi harus mikirin, oh ya nanti pas kita udah tua, kita gak mau punya anak gimana. Dan menurut aku sekarang banyak banget cara untuk melakukan itu. Gimana tuh? Kita bisa lihat bahwa sekarang ini mulai banyak rumah-rumah jompo yang mungkin sekarang ini tuh masih belum acceptable ya, socially acceptable. Padahal di luar sana tuh udah very acceptable. Dan menurut aku banyak banget sih yang udah mikirin buat bikin rumah jompo yang lebih bagus, lebih bukan rumah jompo, jadinya komunitas pas di hari tua. Mungkin di package-nya seperti itu gitu. Ya nggak apa-apa nggak sih, normalisasiin aja gitu. Mungkin selama ini kita nggak ngerasa itu normal karena ya udah sekian lama itu tuh tidak nggak pernah kepikiran gitu, karena ya rumah jompo misalnya kurang bagus lah, takut lah begini, nggak ada yang peduliin di sana, terus ada bukan bahasa tapi cerita nanti dijahatin sama suster yang ngurus di sana lah, terlalu banyak hal-hal seperti itu gitu, belum tentu gitu, stigma. Dan ya other things adalah misalnya kalau kita nggak mau rumah jompo, that's okay juga, tapi you have to build a plan. Misalnya oh ya kita harus nabung sekian banyak buat di masa hari tua kita nanti. Ya kalau kita nggak ada yang ngurus, kita sewa helper gitu. Dengan bantuan helper mungkin ya bisa dibantu kan. Jadi nggak sendiri-sendiri banget. Ya itu kan akhirnya balik lagi keputusan kita kan. Ya helper nggak akan bisa take care kayak anak lah. Nggak ada jaminan juga anaknya mau take care kita. Satu. Dan even if anaknya mau take care kita, sebenarnya sayang banget sama kita. Tapi what if anaknya punya dunia atau kehidupan lain di luar sana, nggak tinggal di Jakarta, mau suruh dia balik dari US misalnya atau dari mana untuk ngurusin kita di hari tua, kita juga nggak mau itu kan. Jadi balik lagi, ketika kita udah tua nanti kita harus punya plan sendiri, nggak bisa ngandelin orang lain selain diri kita. Kita harus yang set itu. Bener banget sih. Kita mesti merencanakan, maksudnya karena pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang child free, aku pun sama Ray melakukan research sendiri ya. Emang oke, let's investigate, let's study this, right? Kalau misalnya nanti udah tua kita nggak punya anak, siapa yang bakal ngurus? First of all, reality check. Kalaupun kita punya anak itu belum tentu ngurus. Gimana kalau misalnya memang akhirnya kita grow up dengan anak ini, kita nggak deket, nggak deket secara emosional maupun physically, gitu. Terus kedua, gimana kalau misalnya anak ini emang kita tahu dia bakalan hidup sampai umur berapa?
Atau dia nanti ada gimana kalau misalnya anak ini ada disability. Masa kita mau punya dia karena kita pengen fungsi dia di kehidupan ini adalah salah satunya untuk ngurus kita. Menurut aku itu nggak fair banget, dan itu adalah suatu ketidakpastian dalam hidup. Ketika kita mau maksa itu jadi pasti, kita jadi egois. Iya, benar. Gitu. So pada akhirnya aku juga percaya banget sama you juga gitu ya Blap ya. Sama same like you, kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak perlu bantuan orang. Namanya juga kita manusia biasa, manusia nggak sempurna. Pasti kita perlu bantuan orang ya Han ya. Tapi kita harus bisa merencanakan masa depan. Kita bisa hitung gitu ya, kira-kira kita dari umur segini sampai umur segini kita perlu berapa di tabungan. Dari kita udah umur segini tuh kita udah mikirin gitu untuk retirement fund tuh kayak gimana. Dan aku juga sempat research ya. Ini poin penting banget. Sebenarnya ketika kita ngomongin tentang kebahagiaan sebagai orang tua, maksudnya orang tua as in lansia, kebahagiaan dan panjang umurnya mereka itu sudah diriset sama Harvard Study, dan mereka mengeksplor wilayah-wilayah blue zone di dunia. Blue zone itu apa? Itu adalah tempat-tempat di dunia di mana penduduknya itu kebanyakan hidup sampai umur 90 dan sehat. Ketika mereka meriset itu, ya Han ya, ketika mereka meriset itu ternyata komunitas sosial itu menjadi satu faktor yang sangat penting dalam kepanjangan umur mereka itu. Take note ya, komunitas sosial bukan anak. Iya, anak memang bisa jadi komunitas sosial, tapi komunitas sosial tidak hanya terbatas sama anak. In fact, ini juga ada di Netflix documentary. Jadi orang-orang Jepang ini yang blue zone, itu mereka itu sengaja ketika udah hit a certain age, misal umur 65, mereka akan pindah ke satu kompleks yang tetangga-tetangganya pun sesama lansia, dan mereka bakal ada komunitas bareng, misalnya gardening bareng atau ada aktivitas bareng. Jadi sebenarnya yang perlu di-emphasize di sini adalah komunitas sosial. Gimana caranya kita bisa mendapatkan komunitas sosial ini ketika kita udah tua nanti ya Han ya? Yang you bilang benar, jompo. Tapi sekarang ini kalau aku research itu kebanyakan orang ngomongnya bukan jompo, tapi senior co-living. Better. Tahu nggak kenapa, Blap? Karena panti jompo itu fokusnya lebih ke care centered. Orang tua ya udah, ini stigmanya. Orang tua ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diurus. Oh, oke. I get it. That's why it's a stigma. Padahal orang tua pun ya yang udah berumur, kita masih punya value untuk berkontribusi banget ke society gitu. Jadi ada senior co-living gitu ya. Sekarang di Singapura juga udah mulai ada yang bagus. Dan di negara-negara Eropa sama Jepang itu tuh udah sesuatu yang lumayan common juga. In fact, ini kita buka possibilities-nya ya. Sekarang ini di Netherlands ada organisasi yang namanya Humanitas. Kalian bisa cek di Google. Dia itu allow university students untuk tinggal bareng orang tua ini for free. Asalkan mereka mau spend time 30 jam sebulan sama orang-orang tua ini. Wow. Dan akhirnya anak-anak university ini juga spend time lebih dari 30 jam karena mereka akhirnya berteman sama orang-orang tua ini. And I find that so beautiful. Beautiful. Right? And yes, mungkin sekarang di Indonesia, kalau kita ngomongin Indonesia, gini ya, we are always slower to catch up. Yang misalnya udah ada di Eropa atau di US, kita tuh baru akan catch up 10 tahun lagi gitu. Misalnya ya. Right? Dan sekarang kalau aku ngelihat trennya emang ke situ. Lebih banyak orang itu memilih untuk tidak punya anak. Kalau aku sendiri, aku yakin banget nantinya akan jauh lebih banyak organisasi yang akan provide kita dengan komunitas sosial ini.
Betul. Jadi jangan takut sih. Benar. Oh, dan one thing baby, Saya merasa gini ya, orang-orang tuh put security in their kids so much, kayak their kids tuh pasti akan jagain mereka. Tapi tau nggak apa yang lebih secure? Apa? Nabung, Oh iya benar-benar. rekening. Bener nggak? Benar, setuju. Nah, Akhirnya itu, kita harus bisa berdiri sendiri juga gitu loh. Pasti, itu pasti banget sih. Itu pasti banget. Dan mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Mau nambahin sedikit dimana kayak kita dipikirnya takutnya, bukan takutnya sih, kita kebanyakan kali dipikirnya tuh jadi kita tuh nggak akan take care of orang tua kita gitu. Iya. That's not true at all. Dimana kayak siapa sih yang anak yang nggak mau take care orang tuanya, nggak mau ngebahagiain orang tuanya. Jadi dengan kita ngomong kayak gini tuh bukannya berarti kita bakal kurang ajar, ya udah yuk tinggal aja sendiri, nggak kayak gitu. Cuma ini pertaining buat ourselves. Kalau orang tanya nanti kalau kita pas udah tua gimana, ya kita gitu aja, nggak usah anak yang ngurusin kita. Itu persepsi kita gitu. Tapi kita ke orang tua kita ya menurut aku sendiri ya kita ya gimana sih secara natural aja gitu. Pasti mau take care lah sama orang tua kita. Itu aja yang mau aku sampaikan. Kalau itu sih udah pasti ya, karena like our parents I think raised us very well, Yeah, and they're really for good sure. parents, and there's no reason kenapa kita nggak mau take care of them. Yeah. Gitu sih. Jadi it's not a matter, ini bukan masalah kita nggak mau take care of our parents. Kalau itu Betul. mah of course kita mau take care of our parents ya. Tapi kalau kita reflect ke diri sendiri, kita nggak akan punya anak karena alasan itu. Betul. Nah itu yang mau disampaikan. Yes, money is security, sometimes even more than children are. Iya. That's true. Aku tulis ini di notes soalnya menurut aku ini penting gitu ya. Walaupun nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Yeah. Oke, apakah suatu hari kita bisa berubah pikiran tentang child free? Of course bisa ya. Menurut aku kayak yang tadi kita bahas kan, kita kan hidup di dunia ini tuh nggak bisa nganggep hidup di dunia ini tuh ya statis-statis aja. Life is very dynamic. Jadi balik lagi, mungkin kalian yang dengar podcast ini 1 jam lalu misalnya sebelum ini nggak mau punya anak, tiba-tiba dengar punya ini, oh iya jadi pengen punya anak nih, nggak ada yang tahu gitu. Jadi bisa Atau sebaliknya, yang tadinya mau punya anak jadi nggak mau punya anak, nggak ada yang tahu. Jadi selama kita masih hidup dan terus belajar dan terus mengalami kejadian-kejadian di kehidupan, the unfoldings, pasti ada chance buat berubah. Itu yang aku mau bilang gitu. At least for myself, I'm certain right now it's not the time untuk punya anak for me, or maybe will ever. Jadi itu aja sih yang aku mau sampein. Yap, jadi udah pasti kalau nanti misalnya nih suatu saat 5 tahun kemudian terus kita bilang oke kayaknya kita mau punya anak guys gitu ya. Itu bukannya pelin-pelan ya. Tapi dengan seiring waktu, seiringnya tambah pengalaman gitu ya. Ya pasti kita semua itu punya, we are entitled to change our minds. Yes. Given the additional data that we get Yeah. throughout our journey ya. Yeah. Jadi of course bisa. Nah kalau misalnya kalian nanya ke aku, tapi kan cewek ada biological clock. Yes, makanya kita juga ngomongin, kita belum berencana, tapi kita juga ngomongin in case kita berubah pikiran, kita juga bisa bekuin telur ya. Yeah. We can freeze my eggs gitu. Tapi ini juga masih dalam diskusi dan belum tentu juga Betul. gitu. Nah jadi pada akhirnya child free itu bukan tentang egois atau enggak ya, tapi tentang kesadaran atas hidup yang ingin kita jalani. And remember, peran orang tua itu bukanlah obligasi tapi pilihan. Setuju banget. Dan ketika kita bisa secara aware tahu kenapa kita mau punya anak dan kenapa kita nggak mau punya anak, kita juga sebenarnya tuh ngebantu anak-anak yang akan dibawa atau tidak akan dibawa ke dunia ini untuk memiliki sebenarnya hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih penuh cinta kasih, karena semuanya dilakukan dengan decision yang oh ya saya sadar, saya nggak cuma ngikutin norma, saya cuma ngelakuin mau punya anak gara-gara ya semua orang juga punya, karena ya ini responsibility yang sangat besar punya anak itu. Jadi
pesan aku cuma jangan anggap itu enteng lah gitu. Jangan main-main gitu. Dan diskusiin terbuka kayak gini every year seenaknya kamu aja gitu. Dan sejujur mungkin. Sejujur mungkin. Kalau kamu mau ngomong, kalau kamu nggak mau ngomong gitu. Dan kalau partner kamu jadi nggak mengerti, ya kamu harus rethink juga sih. Harus gimana ya? Kamu harus bisa berani untuk ngutarain. Jangan gara-gara partner kamu bakalan marah atau gimana, kamu jadi mendem gitu. Itu nggak akan membina hubungan yang baik ke depannya. That's a really good point. So guys, thank you for watching Couple Talk episode 1. See you in the next one. See you.